kita akan menyelami salah satu kisah paling dramatis dan tak terlupakan dalam Alkitab. Kisah Simson dan Delila. Ini adalah kisah tentang kekuatan fisik, kelemahan emosional, dan konsekuensi yang muncul ketika seseorang melupakan tujuan hidupnya. Namun kisah ini juga berbicara tentang penebusan, bahwa bahkan dalam kegagalan, selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Kisah kita dimulai jauh sebelum Simson bertemu Delila. Simson sudah dipilih bahkan sebelum ia lahir. Ibunya tidak mampu memiliki anak. Sampai suatu hari, seorang malaikat muncul dan mengatakan bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dikhususkan bagi Tuhan. Pengkhususan ini istimewa. Simson akan menjadi seorang nazir, seseorang yang dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Ia memiliki 3 aturan utama. Ia tidak boleh minum minuman beralkohol, ia harus menjauhi hal-hal najis, dan yang paling terkenal, ia tidak boleh memotong rambutnya. Rambut panjangnya bukan hanya gaya. Rambut itu adalah simbol kuasa Tuhan dalam hidupnya. Ketika Simson tumbuh, ia menjadi sangat kuat, lebih kuat dari pria manapun. Ia bisa merobek singa dengan tangan kosong. Ia mengalahkan pasukan musuh seorang diri. Orang-orang menyebut namanya dengan rasa kagum sekaligus takut. Namun Simson memiliki kelemahan, bukan pada tubuhnya, tetapi pada hatinya. Ia sering jatuh cinta pada orang yang salah, dan pilihan-pilihan itu berkali-kali menyeretnya ke dalam bahaya. Disinilah Delila masuk dalam kisah ini. Delila tinggal di lembah Sorek, dan Simson jatuh cinta padanya. Namun Simson tidak tahu bahwa para pemimpin Filistin, musuhnya, telah mendekati Delila terlebih dahulu. Mereka menjanjikan sejumlah besar uang jika ia bisa mengetahui rahasia di balik kekuatan Simson. Delila setuju, dan dimulailah permainan yang berbahaya dan menyakitkan. Delila mulai menanyai Simson berulang kali. Katakan padaku rahasia kekuatanmu yang besar itu. Dengan cara apa engkau bisa diikat dan dibuat tak berdaya? Pada awalnya Simson berbohong. Ia berkata, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang masih baru, aku akan menjadi lemah." Delila mengikatnya ketika ia tidur. Para Filistin bersembunyi di ruangan itu. Lalu ia berteriak, "Simson, orang Filistin menyerangmu." Simson memutuskan tali-tali itu seperti benang yang tersentuh api. Delila mencoba lagi, dan lagi. 3 kali Simson menipunya, dan 3 kali Delila menjebaknya. Namun Delila tidak menyerah. Ia menekan Simson setiap hari, melemahkan hatinya dengan pertanyaan-pertanyaan dan bujukannya, hingga akhirnya Simson menyerah. Lelah dan terkuras secara emosional, Simson mengungkapkan kebenaran. "Rambutku tidak pernah dipotong. Jika dipotong, kekuatanku akan hilang." Itu saja yang dibutuhkan Delila. Ia menunggu hingga Simson tertidur di pangkuannya, lalu diam-diam memanggil seseorang masuk. Ketika Simson tidur, rambutnya, simbol kekuatan ilahi, dipotong. Ketika Simson terbangun oleh teriakan Delila, "Simson, orang Filistin menyerangmu." Ia mencoba bangkit dengan kekuatan yang selalu ia miliki. Namun kali ini, tidak ada yang terjadi. Kekuatannya telah hilang. Orang Filistin menangkapnya, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke penjara. Sang pahlawan perkasa yang dulu ditakuti banyak bangsa kini buta, lemah, dan dipermalukan. Waktu berlalu. Simson bekerja di penjara, menggiling gandum seperti seekor hewan beban. Namun perlahan, rambutnya mulai tumbuh kembali. Suatu hari, para pemimpin Filistin mengadakan perayaan besar. Mereka membawa Simson keluar untuk menghibur mereka, mengejeknya sebagai musuh yang sudah kalah. Bangunan itu penuh sesak dengan ribuan orang, memenuhi atap dan bangku-bangku. Simson, dipandu oleh seorang pelayan muda, meletakkan kedua tangannya pada 2 pilar utama yang menopang bangunan itu. Pada saat itu, ia berdoa, sebuah doa yang sederhana, rendah hati, dan tulus. "Tuhan, ingatlah aku. Berikan aku kekuatan sekali lagi." Lalu dengan seluruh tenaga yang tersisa dalam dirinya, Simson mendorong pilar-pilar itu. Fondasinya retak, dinding-dinding bergeser, dan seluruh bangunan runtuh. Simson kehilangan nyawanya hari itu,
Tetapi dalam melakukan itu, ia mengalahkan lebih banyak musuh dalam satu momen dibanding sepanjang hidupnya. Kisah Simson adalah kisah yang dramatis, tragis, dan penuh makna. Namun kisah ini meninggalkan pelajaran penting. Kekuatan adalah anugerah, bukan sesuatu yang boleh disalahgunakan. Simson lupa akan hal ini, dan ia membayar harga yang mahal. Tidak semua orang yang bersikap manis kepada kita memiliki niat baik. Delila mengajarkan kita pentingnya memilih kepada siapa kita mempercayakan hati. Dan bahkan ketika kita gagal, bahkan ketika kita jatuh jauh dari tujuan kita, selalu ada harapan. Dalam saat tergelapnya, Simson kembali kepada Tuhan, dan Tuhan tidak meninggalkannya. Simson adalah pahlawan yang penuh kelemahan. Kuat di luar, tetapi bertarung di dalam dirinya, seperti banyak dari kita. Dan kisahnya mengingatkan kita bahwa tujuan, kerendahan hati, dan kepercayaan lebih penting daripada kekuatan semata.